Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita dipertemukan kembali walaupun dengan menggunakan Zoom meeting ya. Tapi kita bisa bertatap muka walaupun dengan perantara. Ini tidak menyulutkan semangat kita, semangat kita untuk belajar secara daring. Oke, untuk di masa pandemi ini kita memang dituntut untuk mengikuti pembelajaran secara daring ya, seperti ini supaya bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Jadi untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran silahkan dipimpin doa dulu. Arjun silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan baik, lancar. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar pada KD 3.2 mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. IPK-nya menganalisis faktor pendorong hubungan sosial. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning dengan metode mengamati, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan mandiri. Harapannya peserta didik itu bisa menganalisis faktor pendorong terjadinya hubungan sosial dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kemudian kreatif, kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan kejujuran atau integritas. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan syarat dari hubungan sosial. Untuk hari ini kita akan belajar tentang faktor pendorong terjadinya hubungan sosial ya. Baik, untuk yang pertama kita lihat atau kalian bisa lihat di Classroom sudah Ibu kirimkan link video yang harus kalian tonton dalam kelompok masing-masing ya. Jadi ada link video di situ, ada 6 video karena memang faktor pendorong hubungan sosial itu ada 6. Ada imitasi, ada identifikasi, sugesti, ada simpati, ada apa lagi? Sugesti, empati, dan motivasi. Ya, dan motivasi. Jadi ada 6 video yang Ibu tampilkan. Silakan kalian amati dengan videonya masing-masing dalam kelompok ya, dalam kelompok itu. Nama-namanya juga sudah Ibu kirimkan ke Classroom dan kelompoknya. Artinya di sini video 1 itu untuk kelompok 1. Jadi tetap diberi waktu 6 menit untuk kalian mengamati video yang sudah Ibu kirimkan di Classroom. Kalau saat ini kamu diberikan 2 pilihan, pilih yang mana? Pilih menjadi orang yang selalu menerima atau orang yang selalu memberi. Setelah kalian mengamati video tadi, kalian bisa menuliskan di LKPD. Kalian bisa menuliskan hasil analisis yang kalian lakukan di form LKPD. LKPD juga sudah Ibu kirimkan di Classroom. Atau kalau kalian lihat nanti dibuka LKPD-nya seperti ini. Ya, ada kompetensi dasar, IPK, tujuan, ada petunjuk belajarnya juga atau petunjuk pengerjaan. Kemudian ada informasi pendukung. Setelah itu baru aktivitas kalian. Jadi ini link-linknya juga sudah ada di sini juga. Kemudian setelah kalian mengamati video masing-masing, kalian tuliskan video kalian itu termasuk dalam faktor yang mana? Apakah imitasi, apakah identifikasi, apakah sugesti, ataukah motivasi, dan lain seterusnya. Jadi kalian uraikan penjelasannya di sini. Ada pertanyaan untuk pengerjaan LKPD? Nggak ada. Silahkan selama 15 menit kalian mengerjakan LKPD. Sudah selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Boleh silahkan beberapa siswa untuk membacakan hasil analisisnya. Silahkan, siapa yang membacakan hasil analisis videonya?
Hasil analisis untuk video 6. Judulnya membantu korban bencana alam banjir di Kabupaten Bone Gorontalo. Video tersebut termasuk dalam faktor pendorong hubungan sosial, yaitu empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Secara umum, arti kata empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami orang lain dengan memposisikan diri sebagai orang lain tersebut. Berdasarkan analisis video 3 atau link 3 yang berjudul 5 orang yang mirip dengan bintang sepak bola dunia, termasuk faktor pendorong hubungan sosial, yaitu imitasi. Karena imitasi merupakan faktor meniru orang yang menjadi idolanya. Nah, meniru secara fisik ya untuk imitasi. Ya. Oke. Jadi Ibu rasa cukup untuk membacakan hasil analisis, dan tentu saja kalian harus tetap memfoto kemudian mengirimkannya ke dalam Google Classroom. Dari pembelajaran kita hari ini, kita jadi tahu tentang imitasi, kemudian tentang identifikasi, setelah itu ada simpati, identifikasi, sugesti, dan motivasi. Jadi dari penjelasan teman-teman kalian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa di dalam hubungan sosial itu ada hal-hal yang mendorong. Nah, yang pertama itu adanya imitasi. Imitasi itu adalah tindakan meniru. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara imitasi dengan identifikasi ya. Imitasi itu hanya meniru secara fisik apa yang dia lihat, tapi kalau identifikasi itu meniru secara keseluruhan. Dan di sini bisa membentuk watak atau kepribadian seseorang. Kalau simpati itu sikap ketertarikan seseorang kepada orang lain, tetapi kalau empati itu adalah proses simpati yang mendalam. Di sini bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun jiwa seseorang. Nah, kalian harus ingat kembali bahwa simpati itu hanya sikap ketertarikan saja, tetapi kalau empati itu sudah ada tindakan yang kita lakukan. Dan yang selanjutnya ada sugesti. Sugesti itu memberi pengaruh. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Arjun. Ada pidato dari Pak Menteri yang bisa mempengaruhi kinerja dari para guru. Kemudian yang terakhir ada motivasi. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi itu motivasi. Tadi sudah ada video dari Mary Riana ya, itu bisa kalian lihat. Jadi itu kesimpulan kita untuk hari ini. Ada 6 faktor pendorong dari hubungan sosial. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada simpati, 4 empati, yang kelima ada sugesti, dan yang keenam ada motivasi. Akan kalian kerjakan, ada evaluasi ya. Evaluasi yang bisa kalian kerjakan sudah Ibu kirim juga di Classroom, 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah mengerjakan, sudah ada yang mengirimkan, dan ini hasil dari evaluasi yang sudah kalian lakukan. Nah, ini sudah ada 25 respon. Berarti dari 36 sudah ada 12 yang mengerjakan, 25 yang mengerjakan. Nih, Ibu beri partisipasi. Jadi nanti yang belum silahkan dikerjakan kembali ya untuk evaluasi, karena di sini Ibu lihat baru ada 25 orang yang sudah mengerjakan. Untuk pertemuan hari ini sudah berakhir ya dengan evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian silakan pelajari tentang bentuk asosiatif hubungan sosial. Jadi kita akan ketemu untuk minggu depan. Silahkan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin doa. Mari kita akhiri dengan
Berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dan Ibu akhiri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.